Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam, Mas Mahfud. Oke. Ini kebetulan kita memasuki bulan Ramadan, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti sangat bermanfaat untuk pemirsa semua gitu. Salah satunya tentu tentang bulan Ramadan yang dikatakan mulia. Padahal Ramadan itu kan bukan orang, nggak kelihatan mulianya. Nah, pertanyaannya, mulianya itu seperti apa sih? Seperti itu, Mas. Jadi memang dalam penanggalan Hijriah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menetapkan beberapa bulan yang mulia, yang kemuliaannya itu melebihi kemuliaan bulan-bulan lain. Nah, salah satunya yaitu Ramadan. Kenapa Ramadan itu mulia? Salah satu alasan Ramadan bisa menjadi mulia adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 185. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Jadi dari redaksi dalam ayat tersebut, Ramadan itu menjadi mulia salah satunya adalah karena dalam bulan tersebut itu kalam Allah yang berupa Al-Quran itu diturunkan. Ya walaupun secara historis, secara sejarah masih debatable, tapi ini menegaskan bahwa ada beberapa versi tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan pada saat itu, apakah turunnya itu secara langsung di Lauhul Mahfuz yang dijelaskan di bulan Ramadan, atau turun langsung di dunia yang dimulai dengan surat Al-Alaq, itu masih debatable. Tapi pada intinya adalah bahwa pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang di situ disifati hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Sebenarnya tanpa alasan lain, alasan ini itu sudah menjadikan Ramadan itu bulan yang mulia. Di sini kita berbicara tentang kalam Allah, tentang firman Allah, tentang sesuatu yang agung dari Allah yang diberikan kepada umat manusia, yaitu Al-Quran. Jadi itu salah satu alasan kenapa bulan Ramadan itu mulia. Mulia. Oke. Terus dikatakan banyak keutamaan kan bulan Ramadan, selain Al-Quran tentunya. Kalau dikatakan keutamaan berarti sangat rugi sekali kalau di bulan Ramadan itu kita menyanyiakan banyak waktu gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan seperti ini Pak Ustadz. Seperti saya orang bekerja ya. Ya. Saya sudah habis waktu untuk bekerja, kemudian ya ibadah standar lah gitu lah. Terus ingin mengejar keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, oke. Jadi sebagaimana salah satu hadis Nabi yang saya kira hadisnya itu masyhur sekali, hampir semua orang hafal. Naumuso ini ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Nah, cocok dulu. Nah, jadi mafhum muwafaqahnya, kalau tidurnya saja itu dianggap ibadah, apalagi tidak tidurnya. Tidak tidurnya itu kita mengecualikan maksiat, nah, tentunya ya. Mengecualikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu melanggar perintah Allah. Jadi seperti bekerja yang disuruh kita itu mencari nafkah untuk keluarga atau minimal untuk menghidupi kita sendiri. Dengan kita bekerja, kita mendapatkan gaji yang bisa kita gunakan untuk makan sehingga kita bisa kuat menjalankan ibadah. Nah, itu berarti apa? Kalau melihat hadis tersebut, kerja kita ketika berpuasa itu bernilai ibadah juga. Dan tentu kalau ditakar pahalanya lebih tinggi ketimbang orang yang tidur. Orang yang tidur aja itu beribadah artinya mendapatkan pahala. Nah, apalagi orang yang bekerja. Nah, apalagi kerjanya itu untuk menafkahi keluarganya atau minimal menafkahi dirinya sendiri. Jadi otomatis tidak ada yang sia-sia di situ. Jadi apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan, sekecil apapun yang itu tidak menyalahi syariat, itu tentu akan mendapatkan pahala karena dianggap ibadah tadi.
Artinya enggak perlu dipikir, wah gimana caranya bagi-bagi waktu gitu ya? Iya, jadi rutinitas kita di bulan Ramadan itu ya biasa saja, biasa saja. Cuman terkadang banyak orang itu yang terlena gitu. Jadi Iya. dengan alasan puasa itu terkadang capek, terus kemudian kerjanya itu kurang produktif, terus kemudian kurang apa namanya, kurang improvisasi ketika bekerja dan seterusnya. Nah gitu. itu Ustaz, bulan Ramadan itu kan masih penuh tuh. Orang-orang pada baca Quran sampai malam, kerja malah ngantuk. Nah, kayak gitu tuh salah apa gimana itu ya? Iya. Karena Jadi, ingin mengejar keutamaan kan. Jadi tadarus sampai malam, malah siangnya malah ngantuk. Iya. Nah, yang baik bagaimana itu? Iya. Jadi memang terkadang dunia hari ini itu sering terbalik gitu ya. Jadi banyak orang hari ini itu yang ada yang kerja tidak kenal waktu gitu ya. Jadi kerjanya sampai malam, atau ada orang yang menghabiskan waktunya itu cuma untuk jagong-jagong, atau bahasa Indonesianya apa, bercakap pria sambil ngopi dan seterusnya gitu. Tapi terkadang di situ itu kemudian muncul hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya, yang mengarahnya itu ke maksiat, misalkan seperti hibah dan seterusnya gitu. Nah, jadi ketika pada bulan Ramadan, ketika kita itu mempunyai tanggungan, artinya tanggungan di siang hari itu kita harus bekerja dalam rangka mencari nafkah, maka otomatis kita itu harus memiliki batasan waktu. Tetap seperti kehidupan di luar bulan Ramadan, yang di situ kita itu pada malam hari itu memiliki waktu untuk istirahat. Nah, pada bulan Ramadan itu porsi istirahatnya mungkin dikurangi, tetapi tetap digunakan untuk hal yang bermanfaat. Jadi kan ada sholat tarawih, kemudian nanti setelah sholat tarawih ada tadarus, dan kemudian juga nanti lebih agak malam lagi ditambah sholat malam. Nah, itu secukupnya saja. Karena memang kita memiliki tanggungan di siang hari untuk bekerja, yang mana bekerja kita di siang hari itu juga terhitung ibadah. Ketimbang kita itu begadang di malam bulan Ramadan, siangnya cuma tidur, nggak ngapa-ngapain. Artinya antara kuantitas yang dikejar banyak orang dengan kualitas itu lebih utama. Lebih utama kualitas. Kalau kita mengutamakan kuantitas tanpa istiqomah, apalagi tanpa keistiqomahan di situ, ya. Jadi cuman sekali sholat tarawih 20 rakaat, terus kemudian sholat tahajud, tapi besoknya enggak. Atau sholat rawatibnya dalam sehari itu dipenuhi semua, mulai subuh sampai isya itu dipenuhi semua. Tapi cuman berjalan sehari 2 hari. Setelahnya itu enggak dilakukan. Itu kan secara kuantitas kan kayak wah, sesuatu yang luar biasa nih. Tapi ketika tidak dilakukan secara istiqomah, berarti kan tidak ada kualitasnya di situ. Jadi enggak ada apa, kalau dalam bahasa tasawuf itu enggak ada zauq gitu. Nggak ada rasa yang masuk ke diri orang tersebut ketika beribadah yang dia dapatkan dari ibadahnya tersebut. Nah, sehingga kalau menurut saya kualitas itu lebih penting ketimbang kuantitas. Nah, ini yang harus digarisbawahi juga, bahwa tadi seperti yang ditanyakan Mas Mahfud tadi itu, kita mengatur waktu di bulan Ramadan, jadi tidak mengesampingkan kegiatan kita di siang hari dengan bekerja dan seterusnya. Kemudian kita juga menambah amal di malam hari pada bulan Ramadan, itu menjadi manajemen waktu yang harus kita lakukan gitu ketika bulan Ramadan. Karena apa? Eman-eman kalau kemudian di bulan Ramadan itu rutinitas kita dalam sehari-hari itu sama seperti di luar bulan Ramadan. Karena ya tadi pahala orang apapun yang dilakukan orang pada bulan Ramadan itu akan dihitung sebagai ibadah. Nah, jadi itu kita harus pintar-pintar manage waktu, mengatur waktu, kapan waktunya bekerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya beribadah, sehingga ya itu tadi bulan Ramadan kita itu nggak sia-sia. Ustaz. Ya. Nih, zaman sekarang itu kan, tapi saya pribadi ya, kalau lagi nganggur itu lebih asik scroll gitu ya. Ya. YouTube lah, TikTok lah, dan semua sosial media. Lah, saya sendiri merasa kok saya seperti kecanduan gitu lah. Barangkali ada tips gitu loh. Tips menghilangkan dari sering scroll ke yang bermanfaat. Mungkin sekaligus memberikan tips, saran. Oke, baik. Jadi sebenarnya tidak semua media sosial itu isinya negatif gitu ya. Atau memiliki dampak kedepannya, itu memiliki dampak yang kurang baik untuk kita. Jadi memang ada konten-konten di media sosial itu yang harus kita hindari. Apalagi media sosial itu sekarang berbasis
apa istilahnya itu? Saya mungkin menyebutnya berbasis metadata ya, atau ya. Jadi kalau HP kita itu sekali melihat video A, nanti video yang terkait dengan video A itu akan muncul ketika kita scroll. Ya. Maka algoritma. Jadi kita itu harus pintar-pintar mengatur algoritma media sosial kita. Makanya media sosial yang bagus itu ketika kontennya itu memang positif. Positif itu artinya ya tidak ada zina mata, terus kemudian tidak ada yang mengarah pada ajakan maksiat, entah itu riya, sombong, pamer dan seterusnya. Karena banyak sekali kan di media sosial itu konten-konten yang mengajak orang atau menularkan kepada orang itu untuk berbuat riya, pamer dan seterusnya itu. Nah, makanya kalau media sosial kita itu kita atur algoritmanya itu isinya atau kontennya itu positif, itu tidak masalah. Bahkan ketika di situ itu kita bisa tolabul ilmi, menuntut ilmu dari media sosial itu, asal jelas ya sumbernya gitu ya, asal jelas sumbernya, maka itu bisa juga dianggap mencari ilmu yang di situ bisa mendapatkan pahala untuk kita. Jadi pintar-pintar ngatur algoritma Mas Mahfud. Nah, makanya Mas Mahfud kalau algoritma media sosialnya itu jelek, uninstall dulu, nanti install ulang, login lagi. Begitu caranya. Kalau ternyata kok masih jelek lagi, bikin akun baru. Karena berarti akun khusus Ramadan akunnya baru. Khusus Ramadan akunnya ngikuti Gus Baha, ngikuti akunnya Zawiyah Kedai Cinta misalnya, terus kemudian ngikuti Gus Kausar misalnya. Jadi isinya yang positif-positif, algoritmanya kita bangun positif. Sehingga di bulan Ramadan itu tidak ada joget-joget ala TikTok atau itu. Jadi nggak ada algoritma yang itu. Jadi untuk menanggulangi itulah. Jadi eman-eman kalau misalkan di bulan Ramadan itu waktu kita habis untuk scroll media sosial yang di situ itu tidak ada sisi positifnya, tapi malah memberikan negatif, bahkan mungkin malah bisa mengurangi pahala puasa kita. Kayak gitu Mas Mahfud. Oke, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Sama-sama. Saya mohon undur dulu. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.